One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Juliana dengan NIM 205223014. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Nah, dalam mata kuliah kali ini yaitu mengenai mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai urgensi bimbingan konseling dalam lingkungan sekolah. Nah, teman-teman semua, dalam urgensi bimbingan dan konseling ini, dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah maupun madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum, perundang-undangan, atau ketentuan dari atas. Namun, yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Oke, next teman-teman, di sini ada peran guru dalam bimbingan dan konseling. Nah, menurut Sadirman pada tahun 2001 pada bagian 142 menyatakan bahwa peran tersebut diantaranya yang pertama guru sebagai informatori. Maksud dari informatori itu guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua ada guru sebagai organisator. Nah, guru di sini sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru sebagai motivator. Nah, guru yang seharusnya merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya dan daya cipta sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, guru sebagai direktor atau guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa-siswinya sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai inisiator. Nah, maksud dari sini tuh guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, guru sebagai transmitter. Nah, guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, ada guru sebagai fasilitator. Nah, guru ini harus memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, guru sebagai mediator. Nah, di sini dimaksudkan bahwa guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Yang kesembilan, ada guru sebagai evaluator. Nah, maksudnya guru itu mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didiknya dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak dalam proses belajar mengajar. Seperti itu. Nah, fungsi dari bimbingan konseling ini yang pertama itu ada pencegahan atau preventif. Nah, fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh kita. Yang kedua, ada fungsi pemahaman. Nah, fungsi yang membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri atau potensi dan lingkungan mengenai pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang ketiga, ada fungsi perbaikan atau penyembuhan. Nah, fungsi ini bersifat kreatif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, pelajar, maupun karir. Yang keempat itu ada fungsi pengembangan. Jadi fungsi pengembangan ini merupakan fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari sifat-sifat lainnya. Nah, konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan klien. Nah, yang kelima itu ada fungsi penyaluran. Dalam fungsi ini membantu klien memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi yang ia akan pilih. Nah, yang keenam ada fungsi penyembuhan juga. Nah, fungsi penyembuhan ini bersifat kuratif, berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.
Yang ketujuh yaitu ada fungsi fasilitas. Nah, fungsi fasilitas ini memberikan kemudahan pada klien dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri klien. Nah, yang selanjutnya yaitu ada landasan, bimbingan, dan konseling. Jadi, landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam landasan bimbingan dan konseling ini dibagi juga beberapa landasan. Yang pertama ada landasan filosofis. Jadi, landasan filosofis ini merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Nah, yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Nah, untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, pembelajaran atau belajar, kepribadian. Nah, yang ketiga ada landasan sosial dan budaya. Jadi, landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Nah, seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Nah, dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antar konselor dengan klien, yang mungkin antara konselor dan klien ini memiliki latar sosial dan budaya yang berbeda. Nah, yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita ketahui dengan IPTEK. Nah, dalam layanan bimbingan dan konseling ini merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Nah, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling ini disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode. Nah, metode ini seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory, atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian atau buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Nah, yang kelima itu ada landasan religius. Nah, landasan ini sangat penting sekali ya. Dalam landasan religius, BK diperlukan penekanan. Ada 3 hal pokok. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah bentuk Tuhan atau makhluk Tuhan. Yang kedua, ada sikap mendorong yang perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang ketiga itu upaya yang memungkinkan perkembangan dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah secara individu. Nah, selain landasan juga di sini juga ada kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi bidang bimbingan dan konseling pada tahun 2004 dinyatakan bahwa kerangka kerja layanan BK ini dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah layanan dasar bimbingan. Nah, ini dimaksudkan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan siswa. Yang kedua, layanan responsif. Nah, bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Nah, yang ketiga, ada layanan perencanaan individual, di mana layanan ini membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana pendidikan. Yang keempat, ada dukungan sistem. Nah, pada dukungan sistem ini, kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Nah, teman-teman semua, meskipun saya ini berasal dari pendidikan bahasa dan sastra daerah, namun mempelajari mengenai bimbingan dan konseling itu sangat perlu. Mengapa?
karena bimbingan dan konseling ini menyeluruh kepada setiap mata kuliah yang kita pelajari, baik dalam sosial, ekonomi, dan segala hal apapun itu yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat maupun dengan lingkungan sekolah. Karena bimbingan dan konseling ini mencakup beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai peserta didik maupun orang lain. Kita itu harus bisa memahami seperti apa karakter orang lain, masalah orang lain itu seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi kita itu harus tahu menahu mengenai hal tersebut. Makanya kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra daerah itu perlu mempelajari mengenai bimbingan dan konseling ini, karena pada dasarnya kita sebagai mahasiswa itu harus paham dan harus tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling ini, karena peran guru sebagai pengajar untuk murid-muridnya itu harus mengetahui karakter dan sifat murid itu tersendiri, seperti itu. Karena dalam bimbingan dan konseling ini sudah dibahas kita itu sebagai peran sebagai guru itu harus bagaimana dan seperti apa, seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali kita sebagai mahasiswa PBSD pun harus mengetahui mengenai bimbingan dan konseling ini, dan beberapa materi dari bimbingan konseling ini harus kita pelajari supaya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari juga, seperti itu. Nah, teman-teman semua, itulah beberapa pemaparan materi mengenai urgensi bimbingan dan konseling dalam lingkungan sekolah. Semoga materi yang telah saya paparkan tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga tayangan YouTube kali ini juga bermanfaat untuk siswa dan siswi yang ingin mengetahui mengenai urgensi bimbingan dan konseling dalam lingkungan sekolah. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.